berbilang bangsa. Awalnya salam pembuka bicara, semoga Allah memberkahinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kedengaran gak Bu suaranya? Kayaknya lebih enak berdiri sih sebetulnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan berkat dan rahmatnya lah pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di acara sosialisasi dan fasilitasi sertifikat halal untuk UMKM Kota Batam tahun 2023, sudah di ujung tahun ya Bapak Ibu. Tidak lupa selawat serta salam semoga terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan kita umatnya hingga akhir zaman. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh UMKM. Sebetulnya antusiasme untuk ikut kegiatan ini lebih dari 50 ya Bu. Kemarin ini saya baru hanya share sebagian aja, belum saya share lagi ke UMKM yang berada di bawah kayak dinas koperasi itu tadi nggak saya share gitu kan. Banyak yang belum saya share, cuman share hanya di satu tempat aja itu udah lebih daripada 50. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan UMKM yang sudah hadir pada hari ini, pada pagi ini dan alhamdulillah full semuanya hadir dan tepat waktu. Berikan aplaus untuk kita semua. Oke. Moderatornya malah hilang, saya pun mau berdiri jadi susah gimana ya. Oke, kayaknya lebih enak berdiri. Bapak Ibu berdiri dulu yuk, dari tadi kayaknya duduk terus, udah bosan, kita gerakan dulu tangan-tangan kita, sendi-sendi kita, oke. Kita ice breaking sebentar boleh? Oke Bu, Bapak ada kan Bapak banyak juga nih? Iya banyak, oke. Soalnya bapak-bapak di belakang semua, yang di depan sini ibu-ibu semua. Biasa ya kalau UMKM itu identiknya ibu-ibu, padahal bapak-bapak juga banyak loh yang punya UMKM hebat, oke. Bu, kalau saya bilang ayam, ibu tahu kan? Kalau ayam gerakannya gimana? Oke, wek, 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 wek. Oke, kalau saya bilang ayam, ibu bilang wek, 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 wek. Kalau saya bilang, ibu tahu bebek? Oke, kalau saya bilang bebek, gimana sih Bu suara bebek? Jadi kalau ayam kita ganti, kalau ayam petok-petok-petok ya. Kalau bebek wek 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 ya Bu. Kalau entok gimana Bu? Tok 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 tok. Oke, siap ya Bu ya? Gerakan semua tangannya Bu, biar kita nggak pegel. Apalagi kita yang punya asam urat nih kan pegel-pegel Bu. Oke. Ayam. Belum apa-apa udah nggak fokus. Ayam. Entok. Entok. Oke. Ayam. Bebek. Ayam. Ayo Bu, fokus Bu, Bapak fokus Bapak. Ibu, bebek. Bebek. Ayam. Bebek. Ayam. Entok. Entok. Ayam. Udah mulai hancur lagi. Ibu, jangan dulu memikirkan yang di rumah ya Bu ya. Oke, pikirkan dulu ini nih. Produk Ibu nih mau dihalalkan. Oke, kalau ibu-ibu sama bapak-bapak kan udah dihalalkan. Ini tinggal produk Ibu sama bapak loh. Oke, bebek. Ayam. Bebek. Bebek lagi. Entok. Oke, sip. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan duduk lagi. Oke, Bapak Ibu. Mohon maaf ya, saya nggak bisa di situ berdirinya. Soalnya ini moderatornya hilang kemana. Oke, hari ini kita
lebih banyak ke praktek aja ya Bu ya. Karena tadi mungkin Pak Lukman sudah menjelaskan kalau untuk teori-teorinya. Hari ini kita akan pencantuman label halal bagi pelaku usaha khususnya UMKM. Kalau boleh tahu yang dari 63 orang ini berapa orang yang sudah memiliki sertifikat halal? Ibu sudah ya? Yang belum punya berarti semuanya belum ya? Oke, berarti hari ini fokus kita akan membuat sertifikat halal. Jadi jangan ditunda lagi ya untuk yang 63 ini. Semuanya kita buatkan sertifikat halalnya. Setuju? Setuju, oke. Karena kalau teori-teori kayaknya udah dasar hukum kita skip ya. Karena yang dasar hukum ini nanti kan saya kasih untuk share materinya bisa dibaca masing-masing. Nanti di 17 Oktober 2024 semua produk Bapak Ibu itu harus memiliki sertifikat halal. Jadi mumpung nih kita masih di 2023, ayo kita segera halalkan produk-produk kita. Karena nanti sudah wajib. Nah ini seperti yang kita tahu untuk logonya ini dari logo MUI sudah berubah ke logo Halal Indonesia. Nanti kalau sertifikat halal Ibu Bapak sudah keluar, itu di bawahnya lagi dikasih nomor untuk sertifikat halal. Nomornya ada ID sekian sekian sekian. Nah itu yang Ibu Bapak nanti cetak di stiker atau di spanduk atau di brosur yang Ibu punya. Nanti di Halal Indonesia di bawahnya nomor ID-nya. Oke, itu ya Bu ya untuk logonya. Udah pada tahu kan ya Bu ya? Oke, ini logonya. Dan halal ini Bu ada melalui reguler dan self declare yang seperti tadi sudah disampaikan bahwa untuk jalur self declare ini adalah jalur gratis. Tapi self declare ini untuk jalur gratis yang UMKM yang memiliki produk yang tidak berbahan daging. Bahan bakunya bukan bahan baku daging. Contoh seperti dia jualan ayam bakar, ayam penyet, atau itu lebih ke resto atau catering, itu belum bisa melalui jalur self declare, tetapi bisa melalui jalur reguler. Nah seperti itu. Tapi kalau keripik, terus brownies, segala kue basah, kue kering itu semuanya bisa melalui jalur self declare. Atau minuman-minuman boleh juga itu, jamu itu boleh. Jadi kita punya dua jalur, yang pertama jalur reguler, yang kedua jalur self declare. Nah rata-rata di sini UMKM-nya produknya produk apa Bu? Cookies, oke. Ada lagi misalkan salad buah, kerak telur itu jalur self declare. Oke, ada lagi? Kacang lumer self declare juga. Frozen fruit self declare juga. Ya, ikan sama self declare. Berarti ini Bu, contohnya kayak gini Bu. Saya ini kedai makanan, jualnya misalkan miso. Miso itu kan pakai ayam tuh Bu, itu boleh karena bahan bakunya itu bukan atau sop sop ayam boleh karena ayamnya itu nggak jadi bahan baku tok seperti ayam bakar atau ayam penyet. Jadi boleh diajukan untuk di jalur self declare. Nanti saya kasih RPH mana aja yang sudah mempunyai sertifikat halal untuk dilampirkan di self declare-nya. Kemarin udah ada beberapa sih, sop ayam, sop daging itu lolos untuk di kedai makanan. Terutama di kantin-kantin, kemarin tuh banyaknya di kantin-kantin madrasah yang jual, misalkan dia jual nasi lemak, nasi goreng, itu bisa semuanya lolos di jalur self declare. Kalau reguler itu kayaknya kayak Kangen Cafe, iya ya, Kangen Coffee, Baresto, nah itu jalurnya jalur reguler semua. Catering-catering yang udah gede seperti Kaila Catering, BC, itu jalurnya jalur reguler yang berbayar. Berbayarnya dari pihak BPJPH-nya sendiri untuk biaya pendaftaran itu 650.000, namun untuk LPH-nya, LPH-nya di Batam ada 3, ada LPPOM MUI, ada Sukovindo dan Surveyor. Dan itu pelaku usaha boleh memilih LPH-nya bebas. Misalkan, Bu, saya mau milihnya Bu Ica mau milih ini deh LPPOM MUI, boleh. Nanti tetap kami bantu dari mulai pengisian. Biasa kayak kemarin kalau nggak salah Saung Sunda Sawargi, sertifikat halalnya sudah habis masa berlaku. Jadi Bu, saya nggak sempet nih Bu, nggak sempet mau ke Kemenak untuk ngurus sertifikat halal.
insya Allah nanti WA aja, nanti saya yang datang ke restonya, nanti kita bantu langsung untuk pengisian form, langsung selesai hari itu juga. Asal udah disiapkan bahan bakunya apa, terus misalkan bahan yang digunakannya, dia pakai minyak gorengnya, minyak goreng apa, terus misalkan pakai gulanya, gula merek apa, pakai garamnya, garam merek apa, nah seperti itu. Lebih memudahkan sih, nanti baru kita bikin lagi diagram alirnya, denahnya. Kalau yang reguler ini agak lebih ribet daripada yang self declare. Kalau self declare lewat WA ke saya pun insya Allah udah selesai. Cuma dari 63 ini, kan kita nih syarat untuk membuat sertifikat halal itu KTP dengan NIB. Ada nggak yang belum punya NIB? Oh my God, ternyata banyak juga. Boleh acungkan tangannya, ada berapa orang? Oh, kenapa kemarin nggak ikut acara yang NIB di DMPTSP, ikut nggak? Halo Mbak Rances, kemarin saya udah ngasih, itu ada 1000 UMKM Bu yang diundang untuk membuat NIB secara gratis, di situ dibuatkan langsung selesai Bu. Nah, jadi karena ini udah ini ya, udah nggak apa-apa. Nanti saya bantu buatkan untuk NIB-nya. Boleh di save dulu nomor saya di 085 22 11 98 614. Oke. Ulang ya. 085 22 11 98 614. Oh iya, saya lupa ya mengenalkan diri. Nama saya Bu Anissa Afiati, biasa dipanggil Bu Ica. Mungkin ada yang belum kenal, ya ini sekarang kenalan, atau yang udah kenal, atau malah ada yang udah bosen. Lihat muka saya. Jadi nanti Ibu tinggal WA, Bu ini saya mau bikin sertifikat halal, tapi nanti kita bikin dulu untuk bahan-bahannya. Bilang aja nanti produknya ini gitu kan. Nanti tinggal tolong di share untuk foto produk. Karena kan kalau kita bikin sekarang untuk bahan-bahan atau produk Ibu Bapak apa saja, nanti takutnya untuk foto produk itu kan tinggal di WA-kan ke saya gitu. Untuk biar Ibu nanti kita berhubungannya lewat WA, nanti kita tinggal verbal ke tempat Bapak dan Ibu sekalian, oke? Untuk kriteria self declare ini, produk tidak beresiko, kehalalannya sederhana, nah omsetnya maksimal 500 juta, itu yang untuk self declare ya. Nanti ada, NIB ada, terus memiliki lokasi, tempat dan alat PPH yang terpisah dengan tempat yang tidak halal, oke itu ya. Kalau tidak punya PIRT atau BPOM, halal dulu boleh ya Bu ya. Memiliki outlet dan fasilitasi paling banyak satu lokasi. Kalau dia punya cabang lebih itu sudah tidak bisa self declare lagi, itu harus jalur reguler. Kalau masih UMKM rumahan biasa dia cuma satu aja kan. Secara aktif telah berproduksi 1 tahun. Misalkan Ibu Bapak udah setahun produknya itu udah boleh. Produk yang dihasilkan berupa barang ya, kalau untuk digunakan tidak menggunakan teknik radiasi dan melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi melalui online si halal. Oke, ini udah oke, lanjut ya. Nah ini nih nanti ada pertanyaan-pertanyaan ini tinggal nanti kita jawab aja kalau kita udah masuk di aplikasinya. Oke, lanjut. Oke ini ya, nanti 17 Oktober 2024 sudah halal. Oke. Oke, ini nah ini alurnya. Bu, kalau yang sekarang itu agak lama di komite fatwa karena akhir tahun. Akhir tahun itu anggarannya mungkin di BPJPH sudah habis. Jadi kalau nggak salah di akun saya pun masih ada sekitar 40 sertifikat yang belum keluar. Udah 2 bulanan. Karena mungkin menurut informasi dari BPJPH itu anggaran sudah habis, tapi insya Allah di awal tahun 2024 itu akan ada anggaran baru, kuota masih banyak. Jadi kita mumpung nih kita di akhir tahun, kita buru-buru input, kalau sudah submit oleh pelaku usaha, sudah komite fatwa, di awal tahun kita sudah bisa. Jadi prosesnya nggak nyampe berbulan-bulan, sekitar 1 bulan aja udah kelar gitu Bu. Ibu sudah mempunyai sertifikat halal. Oke Bu? Oke,
Udah dikasih nggak tadi kertasnya ya? Belum ya? Dek, boleh minta kertas, Dek? Boleh minta kertas buat dibagiin ke pelaku usaha? Kertas HVS. Tadi Pak Sukri. Iya, udah ya? Ini iya, itu kertas yang tadi. Minta lagi deh, nggak akan cukup nantinya. Minta tolong. Ini persyaratannya nanti ya. Nah, ini aplikasinya. Agak mumet juga sih Bu kalau ini. Nah, ini surat permohonan. Nanti ini untuk yang reguler. Kalau reguler nanti saya bantu semuanya. Oke, ini kita yang safe declare ya, tunggu. Oke, mana safe declare nih. Nah, Ibu nanti sertifikat halalnya kayak gini ya Bu ya. Ini sertifikat halal yang langsung dari BPJPH. Lampirannya ada berapa? Jadi untuk yang gratis ini Bu, ada kalau gratis ini maksimal, contoh Ibu punya produknya keripik. Keripik itu ada keripik pisang contohnya kan, terus keripik singkong, terus misalnya ada keripik ubi. Nah, satu item KBLI itu bisa 10 item maksimalnya. Jadi jangan gini, Bu Ica hari ini saya mau sertifikatkan keripik pisang. Udah keluar tuh si sertifikatnya. Terus dia nelfon lagi, Bu ini keripik ubinya ketinggalan. Nah itu Ibu harus bayar loh, gak bisa lagi yang gratis. Karena itu satu KBLI, kecuali, oh Bu ini saya ngajuinnya keripik pisang. Terus Ibu ngajuin lagi misalkan brownies panggang. Nah itu bisa karena beda KBLI. Yang satu KBL-nya keripik, yang satu KBLI-nya kue basah. Nah seperti itu. Jadi boleh 3 KBLI yang diajukan, jadi Bapak Ibu bisa memiliki 3 sertifikat sekaligus. Paham nggak Bu? Paham ya? Contohnya satu lagi, minuman. Oh Ibu nih aku bikin green tea, contohnya seperti itu. Jadi yang aku ajukan bisa maksimal 30 item. Misalkan keripik, tadi keripik pisang, keripik ubi, keripik nanas, keripik nangka, nah seperti itu. PY, rengginang, nah itu 10. Nanti kue basahnya, sus, lemper 10. Minumannya jus mangga, green tea, terus misalkan mojito, banyak misalkan kan, nah itu 10. Jadi Ibu bisa satu kali KBLI, satu KBLI itu 10 item. Jadi kalau 3 KBLI berarti 30 item. Jadi jangan nunggu sertifikatnya keluar dulu baru Ibu ngajukan lagi. Ngajukannya dari sekarang sekalian. Oh ini nih produk saya ada segini, langsung aja semuanya diajukan. Paham ya Bu ya? Nah, jadi lebih mudahnya lagi kalau kita ngajukannya langsung aja. Jangan nanti ngajukan lagi itu nggak bisa. Kecuali Ibu pakai KTP, NPWP sama NIB Bapak. Rata-rata gitu Bu. Akhirnya karena dia udah sertifikatnya keluar, terus dia mau ngajukan lagi, tapi masih pengen tetap yang gratis. Akhirnya NIB-nya NIB Bapak deh, Bapak bikin lagi NIB-nya kayak gitu. Tapi boleh sih sebetulnya, misalkan kita udah dipakai nih yang punya istri bikin NIB. Nah yang suami kita belum, Pak karena ini masih gratis ya udahlah pakai NIB suami itu boleh. Dan nama ininya pun boleh sama. Misalkan apa ya, Rumaisa Cookies gitu kan. Nanti di NIB Bapak namanya Rumaisa Cookies juga boleh. Seperti itu. Paham ya Bu ya? Oke. Sekarang udah punya ininya masing-masing? Ibu Bapak tinggal dituliskan nama Ibu, nomor WA, nah dituliskan dulu. Nanti dicatat sudah punya NIB atau belum. Enggak ada kertas yang kosong ya, belum ada ya. Ntar ya kita tunggu dulu ya. Atau sambil nunggu ada yang mau ditanyakan boleh sambil kita sharing. Ada yang Ibu pengen tanyain sama Bapak silahkan. Sambil kita nunggu kertas. Ada yang mau ditanyakan? Ya boleh silakan Bu. Boleh pinjam Pak itunya mic-nya satu. Oke silakan. Namanya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ria dari Sungai Panas. Ya. Saya cuman usahanya kecil-kecilan aja di rumah gitu. Iya semuanya juga sama Bu. Rata-rata usaha-usaha online yang buka-buka PO itu. Tidak. Oh enggak juga. Jual gorengan, teman anak-anak kayak pop ice gitu kan. Iya boleh. Tapi kita tidak ada online. Jadi langsung offline ya. Boleh itu Bu.
Perlu. Semua yang berdagang itu perlu sertifikat halal. Ibu gorengan, goreng apa nih? Goreng pisang. Terus kan goreng pisang itu ibu pakai minyak kan? Iya. Terus pakai terigu kan? Nah, kalau yang pisangnya aja mungkin nggak perlu sertifikat halalnya. Tapi kalau untuk minyaknya, untuk tepung terigunya, ibu pakai merek apa? Itu yang harus disertifikat halalkan. Seperti itu. Contoh ibu roti bakar gitu untuk anak-anak yang saya kan banyak juga nih di sekolah-sekolah tuh banyak tuh yang jual-jual gorengan, terus jual-jual kripes kayak gitu. Tanya juga, Bu, saya nih harus bikin juga nggak sih? Iya, bikin juga. Nanti saya bantu dia. Padahal cuma kripes 3 ribuan gitu. Tapi kan dia pakai bahannya kripes itu pakai terigu gitu kan, pakai mesesnya apa. Nah seperti itu, Bu. Sama seperti ibu gorengan apa aja. Misalkan ibu gorengannya goreng pisang, tahu goreng, terus pisang bala-bala, bala-bala kok bala-bala. Apa ya? Bakwan, la ilaha illallah. Maaf terbawa suku. Jadi bala-bala pula. Bakwan kayak gitu. Iya, kalau di Bandung namanya bala-bala. Nah, itu bakwan kayak gitu. Boleh goreng tempe, boleh seperti itu. Nah, boleh. Jadi harus tetap sertifikat halal. Jadi kalau ibu udah adanya KTP belum ada NIB, nanti kita ajukan dulu NIB-nya. Seperti itu. Oke? Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Bu, silakan, Bu. Agak jauh, minta tolong. Estafet ya. Ya, gimana Bu? Ya Bu, ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ida Lestari. Saya belum mempunyai produk tetap ya. Cuman istilahnya setahun sekali saya ikut basar jualan minuman di Aviary. Ya. Yang ingin saya tanyakan selama ini ya untuk hari-hari ya kayak gitu saya membeli produk dari Shopee yang maksudnya kan seperti basreng. Terus setelah itu saya kemas kembali, saya jual. Jadi yang seperti itu apa saya harus mengurus sertifikasi halal atau bagaimana ya? Karena saya nggak iya, Bu, memproduksi betul. gitu. Kalau produknya kecuali ibu bikin basrengnya sendiri. Kalau ibu bikin basrengnya sendiri, ibu itu berarti kan basreng itu dari bakso goreng ya. Misalkan baksonya dipotong-potong, dikeringkan, baru dikasih bumbu, itu kan ibu bikin sendiri. Tapi kalau ibu repacking, beli, kan kita nggak tahu nih yang bahan ibu repacking ini sudah bersertifikat atau belum. Nah, kita nggak tahu nih, kecuali ibu repacking ngambil dari distributor yang sudah punya sertifikat halal. Tetap ibu harus punya sertifikat halal, cuma tidak masuk ke jalur safe declare Bu, masuknya jalur reguler karena itu jasa. Iya betul. Kalau ini kan barang yang tadi sudah saya jelaskan, kalau untuk yang safe declare yang gratis itu barang yang dihasilkan sendiri, bukan jasa. Kalau jasa kayak wedding organizer atau itu reguler semuanya Bu. Tapi kalau untuk barang yang ibu hasilkan, basrengnya ibu bikin sendiri, itu ibu si segitiga biru ini lagi kosong. Ibu boleh misalkan pakai tepung Sania, contohnya gitu. Bu ini segitiga birunya lagi kosong, ini saya pakai Sania untuk sementara itu boleh. Tapi kalau misalkan, karena kan ada kadang-kadang kalau kue itu ada beberapa barang yang memang kita kadang-kadang lagi kosong gitu, lagi nggak ada stok seperti itu. Itu boleh diganti dengan merek lain seperti itu. Tapi jangan sampai, ini Bu, saya gulanya PSM. Ternyata ibu pakainya gula kiloan. Jangan ya Bu ya. Kalau memang ibu pakainya gula, kecuali gulanya lagi tidak ada di pasaran. Hilang kan kemarin gula tuh, Rose Brand, PSM semua hilang. Yang ada tinggal yang itu kiloan. Tapi kiloan pun lebih mahal daripada yang ini yang bermerek gitu. Itu nggak masalah seperti itu. Ya, paham ya Bu? Ya, kalau yang untuk reguler yang turun nanti MUI langsung. Kalau untuk yang self declare, pendamping yang turun. Seperti itu. Iya semuanya. Harus disiap, iya betul, iya. Biasanya auditor itu Bu, datangnya, auditor ini lebih detail daripada pendamping Bu. Kalau pendamping masih lah, oke lah ini nggak ada aku maafkan gitu kan. Tapi kalau auditor Bu, itu harus sesuai dan harus detail banget. Dan Ibu sebagai penyelia halal, itu harus ada penyelia halal. Biasa penyelia halalnya nih, kalau di resto-resto atau di catering, dia chiefnya, karena dia yang tahu di dapur itu seperti apa, akhirnya chefnya yang jadi penyelia halal. Jadi dia yang, oh ini nih bahan-bahannya ini aja, cara bikinnya kayak gini, nah itu.
Dilihat juga kebersihannya, ventilasinya, dapurnya dekat nggak dengan WC. Oh itu kalau reguler memang agak sedikit ribet untuk keluar sertifikat halalnya seperti itu. Ya sama-sama. Ada lagi ya Pak? Kemana ya mic kita? Oh itu silakan. Oh iya. Nggak apa-apa itu buat yang di sini nanti itu yang belakang. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Teddy. Ya. Saya mau nanya Bu, kalau saya ada satu MIB-nya itu kan nama catering. Kalau saya pakai buat ada usaha gorengan saya gitu Boleh. bisa nggak ya? Bisa ya? Itu namanya update NIB. Oh boleh ya. NIB itu Pak boleh sebanyak-banyaknya. Satu NIB boleh banyak KBLI. Iya, nanya itu Iya. aja sih. Contohnya saya nih catering Pak, NIB-nya nggak masalah. Nanti Bapak ambil NIB-nya untuk makanan kue basah atau ambil keripik atau untuk minuman, banyak bisa milih. Iya, di Ya. KBL-nya kan. Nanti kami bantu untuk update NIB-nya. Tinggal Ibu Bapak kasih tahu ini produk saya tambahannya ini seperti Siap. itu. Oke. Makasih, Bu. Ya, salam. Oke, ada lagi? Iya Bu, silakan. Aduh, kertas kita mana? Hello, hello. Oh ini, oke. Tolong dibagiin. Senyap aja dirimu. Orang udah menunggu sayang. Ayo, silakan Bu. Bu, saya mau bertanya. Saya punya NIB, Ya. itu usaha-usaha saya. Ya, Tapi betul. saat itu saya bikinnya atas nama adik saya. Ya, Berarti NIB itu kan sudah nama adik saya. Hah? Kalau saya mau bikin sertifikat halal, Ibu bikin aja NIB Ibu sendiri. bikin baru. Iya, bikin Tapi baru. saya sudah pernah coba. Dan karena sudah terdaftar atas nama adik saya, brand itu sudah terdaftar atas nama adik Enggak saya. masalah Bu, Nggak bisa katanya. bisa Bu. Asal Ibu yang tidak boleh itu kalau KTP-nya sama. KTP Ibu misalnya udah dipakai, Ya. KTP sama orang lain. Untuk NIB orang lain itu nggak bisa. Tapi kalau KTP Ibu mau pakai brandnya apa saja itu bisa. Nanti saya bantu. Terus syarat NIB yang terbaru harus pakai NPWP ya Bu? Enggak, kalau yang memang nggak punya NPWP. Makasih Iya, Bu. masih bisa pakai KTP saja. Kalau apa tadi lupa password, itu langsung harus ke DMPTSP. Iya, ada yang udah bikin NIB, terus dia belum update, belum berbasis resiko. Oh itu saya nggak bisa bantu kalau sudah lupa password. Itu harus ke DMPTSP langsung. Nanti dibantuin. Ya, silakan Mbak. Iya Bu, saya di sini baru pertama kali juga Iya. mau tanya. Kalau untuk bikin NIB saya belum punya. Mm-mm. Cuman produk saya itu mau bikin kayak seblak gitu. Iya. Tapi bumbunya saya yang racik sendiri Bu. Itu bisa nggak? Ya bisa Bu, bisa banget itu. Cuman toppingnya saya ambilnya dari lain kayak kerupuk-kerupuk itu. Oh boleh, Saya nggak boleh, buat. boleh, Saya boleh. cuma buat bumbunya aja. Iya, heeh. Iya boleh. Kalau ibu bikin sendiri, seblaknya kan biasanya ibu kerupuknya apa gitu kan, ambil itu bisa Bu. Tetap iya. Nanti ibu kan yang saya perlukan itu untuk bikin seblak itu apa saja, terus bahan-bahannya apa saja. Misalkan ibu bikin pakai serbuk misalkan kan, serbuk cabe. Nah serbuk cabenya itu mereknya apa gitu. Itu Kalau yang misalnya kita perlukan. Serbuk cabenya, misalnya saya beli dari pasar. Boleh. Ini nggak beli gitu, belinya cabai kering. Iya. Terus saya buat sendiri. Boleh. atau gimana? Nanti ada proses pengolahan cabai bubuk. Oh, Seperti itu. kasih. Oke, ya. Silakan Ibu Rances. Oke, Ya. Kak Ica, ini kita masih membahas NIB ya. Jadi NIB ini kan nomor induk berusaha. Betul. Jadi sebenarnya seperti Kak Ica bilang, biar ibu-ibu paham juga sebenarnya. Jadi tidak hanya di bisnis saja NIB Ya, ini. betul. Tapi contoh seperti saya misalnya punya entertainment. Itu bisa jadi satu NIB Ya. dengan NIB yang sekarang. Ya. Gitu ya Bu ya. Ya, boleh. Kemudian saya punya tour and travel. Itu bisa jadi satu NIB dengan NIB yang sekarang kita buat. Jadi ruang lingkup untuk NIB sendiri ini luas. Ya, betul. Tidak hanya di bidang kuliner, tapi di bidang jasa dan di bidang-bidang lainnya. Seperti itu. Mungkin Bapak dan Ibu punya usaha percetakan, Ya, bisa. butuh NIB. Nah, itu bisa gitu loh. Jadi NIB ini luas Bapak dan Ibu. Tapi Tidak satu hanya NIB kuliner. hanya satu kali digunakan. Betul. Ya. Satu Satu NIB kali hanya satu kali pemilik. digunakan, tapi bisa untuk beberapa bidang usaha. Betul. Seperti itu. Hanya Nah, KBLI. itu berapa bidang usaha kita bisa masukkan Kak? 10? 10 bidang usaha. 10 ya, Iya. termasuk itu jasa ya Kak? Termasuk jasa. Kalau- Kita nih, aku udah punya NIB-nya di bidang jasa, tapi aku mau ngambil lagi NIB di bidang kuliner itu bisa. Bisa ya. Iya. Nah, untuk hari ini Kak, contoh aku mau ambil beberapa nih, contoh di bidang jasa, Iya. kemudian di bidang kuliner Iya. juga. Mm-mm. Berarti hari ini aku bisa masukin semua Bisa, gitu. bisa. Oke, terima kasih, Kak Ica. Sama-sama. Oke, sudah punya ininya kertasnya semua? Sebelah sini belum? Halo? Yang sebelah sini.
Yang lain udah, yang belum siapa tadi kertasnya? Ayo, siapa lagi yang belum? Oh, untuk PIRT, kalau sudah punya sertifikat halal, nanti saya bantu arahkan untuk ke PIRT-nya. Kalau PIRT memang bayar sih, tapi sekarang udah nggak semahal dulu PIRT itu. Nggak terlalu mahal. Tapi memang bayar, nggak gratis kalau PIRT. Apalagi BPOM untuk hygiene sanitasi, itu lebih ini lagi. Lebih mahal lagi. Oke, ada yang masih belum? Kertasnya siapa yang belum? Ayo. Ya, betul. Nah, kalau yang ini kan semuanya NIB-nya harus udah berbasis resiko ya Bapak Ibu ya. Tapi dilihat juga nanti apa namanya? KBLI-nya ada berapa KBLI? KBLI-nya biasa di belakangnya. Ah iya, Ibu ya udah ada roti dan kue kan? Ibu kalau snack udah bisa, nggak usah di-update lagi. Oh, mau minum boleh tambah, Bu. Nanti di situ industri pengolahan minuman ya. Udah pernah halal. Yang mana? Cake-nya. Ibu sama minuman? Ya enggak, bisa langsung. Ngapain nunggu lagi? Oh, ini kue basah. Ini memang kue basah. Iya. Oke, iya. Iya, silakan. Oke. Bu izin, Iya. saya Aza, perkenalkan saya Aza. Mm-mm. Saya kan NIB saya kan punya perusahaan kan Bu. Nah kafe saya itu ada 2. Nah itu apakah nanti saya langsung masukin dua-duanya apa gimana? Enggak, NIB-nya itu ada 2 ya? Enggak, NIB-nya 1. 1. Kemarin atas nama perusahaan. Iya, KBLI-nya? pokoknya pakai nama perusahaan, emang AKT-nya itu. Boleh. Nanti maksudnya kan di kafe itu yang mau Ibu halalkan itu produknya apa? Ya, kayak gini nih. Kemarin itu kayak ada PT Empempe Jazz. Dia PT-nya kedai kopi Jazz. Yang mau dia halalkan itu Empempe Jazz-nya, contoh gitu kan. Jadi dia ambil KBLI-nya di makanan yang berbasis ikan. Jadi nanti tinggal kita klik di situ nggak masalah walaupun itu PT. Seperti itu. Berarti nggak semua makanan dan minuman yang dijual di kafe itu dihalalkan? Boleh dihalalkan semuanya. Kalau mau semuanya itu ambilnya jalur reguler kalau untuk yang kafe. Iya, kecuali di menunya itu nggak ada menunya yang kayak ayam penyet, daging kayak gitu nggak ada. Ada, kalau ada iya, jalurnya jalur reguler. Gitu. Tapi kalau misalkan hanya beberapa yang mau dihalalkan, misalkan contohnya yang tidak berbahan daging itu bisa yang di self declare. Yang gratis. Seperti itu. Misalkan kentang goreng, nah itu boleh. Kayak gitu-gitu yang di gratisnya. Kalau menurut saya nih, yang bisa dihalalkan melalui jalur self declare itu halalkanlah dulu. Nanti selanjutnya Ibu boleh lagi ke jalur reguler yang belumnya, yang berat-beratnya gitu. Menurut saya nih ya, gitu kan. Setidaknya minimal kita sudah mengantongi sertifikat halal untuk beberapa produk kita. Kalau untuk yang kedai makanan. Gitu sih, oke. Terima kasih ya Bu. Oke, silakan. Oke, udah punya kertasnya semua? Silakan diisi nama, nomor WA, nama produk. Ya boleh. Tapi kan di NIB itu kan pembelian Marbella. Ya nggak masalah kan nanti bisa diupdate NIB-nya. Diupdate lagi. Iya. Iya. Yang penting sekarang kalau di halal itu nggak mesti harus sama namanya dengan yang di NIB. Misalkan di NIB-nya tadi ya kecanduan yang mana. Tapi produk yang mau Ibu ini kan apa tadi? Ayam aja lah. Misalkan ayam Marbella contohnya udah nanti itu tinggal ayam Marbella. Kan KBLI-nya 1, yang Marbella 1. Nah itu tuh beda-beda nama boleh. Beda kamar apa ya? Ya beda kamar lah, karena satu kamar. Bahaya satu kamar ada lain-lain. Ayam bakar nggak bisa, dia harus reguler. Oh yang mana? Enggak, cepet. Asal ke serius, nanti kita ke LPH-nya barengan. Biar cepet. Nah, tuh. Kalau dibiarkan kita itu lama. Kalau kita nggak bergerak ya lama. Tapi kalau kita bergerak cepat. Berarti ayam aja dulu ya? Iya, ayam aja dulu. Yang bisa dihalalkan dulu. Kenapa ayam?
NIB atau apa, boleh nanti di sharing ya Bu ya ilmunya ya. Nanti biar kita jangan pelit ilmu, nanti kita kasih juga apa yang sudah kita dapatkan hari ini ke rekan-rekan kita. Jangan biarin aja lah, misalnya tetangga kita nih sama dia punya usaha, yang penting aku dulu lah, nanti dia aja. Nggak usah ya Bu ya, yuk kita bikin sertifikat halalnya sama-sama gitu ya. Oke ya Bu ya. Oke, nanti kita kumpulkan, panitia minta tolong Bapak nanti dikumpulkan. Ada yang udah atau ada yang bisa dikumpulkan? Oke, saya ambil aja deh. Yang WA-nya aktif ya Bu? Ya. Nanti aku kehilangan jejak loh, ini susah. Kehilangan jejak cari rancas. Oke, siap. Ada yang udah lagi? Habis ini Bapak Ibu silakan datang istirahat sampai makan, setelah makan itu dulu deh. Panitia belum bagi-bagi. Nanti tunggu. Iya, BW aja. Dan NIB Bu, nanti. Untuk NIB Bu, kalau pas saya mau bikin NIB Bapak Ibu, mohon dengan sangat WA-nya di-on-kan ya. Karena nanti ada verifikasi yang masuk. Jadi kalau udah ada verifikasi masuk, saya nanya, Bu berapa Bu nomor verifikasinya? Dan dibalasnya berapa jam kemudian. Jadi, oh ya Bu aku balikan lagi nih. Jadi saya bilang dulu, Bu oke ya ready ya ini mau saya input. Nah itu ditunggu karena saya butuh verifikasinya aja. Kalau udah verifikasinya aja, nanti udah. Nanti Ibu tinggal share KTP Ibu aja. Oke ya? Oke. Seandainya ya, kita kan usahanya di sini tuh, NIB kita sudah keluar, sertifikat sudah keluar, tiba-tiba tuh kita pindah tuh, dari Batam kita pindah, itu Kalau yang sudah punya sertifikat, tiba-tiba pindah balik kampung, itu nanti WA aja. Nanti ada perubahan untuk sertifikat untuk di alamatnya. Tapi tetap sertifikat halal ibunya tetap, produknya tetap, hanya alamatnya yang berubah. Nanti alamatnya alamat terbaru mungkin nggak di Batam lagi. Mungkin melanjutkan usahanya di kampung halaman masing-masing seperti itu. Oke. udah saya udah. Oh, udah ya. Ada lagi yang udah? Kemana rencana nih habis ini? Apa? Pikirin tadi seperti ini. Ada kan? Mantap. Itu yang dicari. Itu yang bikin semangat. Ini kue basah, kue basah. Udah jadi kan halal baru kita usaha ya. Lebih ini 1 jam aja dah. Udah selesai nih. Oke, terima kasih. Semoga acara hari ini kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Dan saya ucapkan juga terima kasih atas segala atensi dan perhatian Bapak Ibu sekalian dari pagi, dari mulai pembukaan sampai ke materi terakhir. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada banyak kesalahan yang kami perbuat. Untuk itu kita tutup dengan sebuah pantun, sama besar belah ketupat, di hari pagi jadi sarapan. Jika sertifikat sudah didapat, tolong dijaga kehalalannya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kesalahan, terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.